Ya baik, terima kasih pendengar RRI dan pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang rasanya saya bisa menjumpai Anda dalam dialog hari ini. Dan kita tahu bahwa Provinsi Papua Barat merupakan salah satu provinsi yang oleh pemerintah pusat itu mendapatkan perhatian yang cukup serius, baik langsung dari Presiden seperti itu. Sehingga ini juga yang menjadi upaya-upaya dalam rangka bagaimana mempercepat pembangunan di kawasan ini. Nah, terkait dengan itu, telah berakhirnya masa jabatan Gubernur Provinsi Papua Barat dan kemudian pada tanggal 12 Mei lalu, Presiden menunjuk Komjen Polisi Dr. Andes Paulus Waterpauw sebagai penjabat gubernur di Provinsi Papua Barat, dan tentu sudah banyak hal yang beliau lakukan untuk bagaimana mempercepat pembangunan sebagaimana yang menjadi atensi dari Presiden terhadap pemerintah dan masyarakat di wilayah ini. Nah, untuk membahas lebih jauh terkait dengan apa saja yang sudah dilakukan penjabat gubernur selama kurang lebih 1 tahun itu, saya hari ini sudah berada bersama-sama dengan Bapak Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Paulus Waterpauw MSI, yang juga ditunjuk sebagai penjabat gubernur Provinsi Papua. Selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kita sekalian yang berada dimanapun berada. Ya, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang ya. Iya. Dan juga selamat sore. Baik. Iya, Pak Gub, apa kabar? Baik, baik. Baik ya. Iya. Iya, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, tadi saya sudah mengawali dengan informasi awal tentang ditunjuknya penjabat gubernur untuk memimpin Provinsi Papua Barat ini, dan saya mulai saja dengan pertanyaan saya yang pertama. Mungkin Pak Gubernur bisa sedikit menyampaikan apa yang menjadi pesan Presiden terhadap pemerintah Provinsi Papua Barat dalam hari ini, penjabat gubernur, untuk bagaimana berupaya mempercepat pembangunan di kawasan Provinsi Papua Barat ini. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Jadi saudara-saudara yang saya hormati kasih di mana saja berada, sekali lagi shalom dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam baku dapa untuk kita. Ya, saya tadi disampaikan tadi 12 Mei ya. Iya. Dilantik, tapi kemudian saya baru tiba itu 19 Mei. Oke. Di Papua ini, atau di Papua Barat, di Manokwari. Dia langsung menjalankan tugas-tugas. Jadi kalau hitungannya sampai dengan hari ini ya 10 bulan ya. 10 bulan. Ya, 10 bulan. Yang mana nanti Mei bulan depan ini, ke Juni saya sudah berakhir 1 tahun di sini. Ya, artinya dalam tugas yang diamanahkan atau dipercayakan kepada saya, itu yang pertama, Bapak Presiden memberikan penggarisbawahan untuk jaga dulu situasi politik di Papua Barat. Waktu itu kita masih menyatu dengan Papua Barat Daya ya, jadi 13 kabupaten kota. Tapi sekarang tinggal 7 kabupaten. Jaga status politik, kemudian jaga juga situasi pemerintahan. Juga jaga situasi keamanan. Tapi juga waktu itu karena masih berkaitan dengan pandemi COVID, jadi Bapak Presiden juga ingatkan untuk melakukan vaksinasi, kemudian juga upaya-upaya pencegahan yang sebagaimana diberlakukan di seluruh Nusantara dan juga dunia. Tapi juga untuk meningkatkan beberapa hal yang sementara ini Papua Barat masih dilabelkan sebagai wilayah yang masih punya miskin ekstrim, masyarakatnya ya tertinggal. Kemudian juga stunting, tapi juga yang lain ada putus sekolah dan lain sebagainya. Termasuk juga bagaimana menghadapi atau mengantisipasi
krisis ekonomi dunia, Bapak Presiden memerintahkan untuk memanfaatkan lahan-lahan tidur, lahan-lahan masyarakat, pekarangan-pekarangan masyarakat yang ada untuk paling tidak menyiapkan sumber-sumber daya yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Ya, termasuk juga menjaga kestabilan inflasi. Inflasi, ya. Ya, itu diantaranya yang Bapak Presiden pesankan, sehingga saya ya sampai dengan sekarang berkolaborasi bersama dengan para bupati. Ya, saya pikir kemarin memang kita fokus di Papua Barat Daya ya. Sorong Raya maksud saya, yang pembentukan DOB ya. Waktu itu ada beberapa hal yang sangat sangat mempengaruhi ya kondisi kestabilan kita di Papua Barat ini. Ya, kami ke sana. Tapi ya setelah provinsi itu lahir, ya sekarang kita fokus untuk 7 kabupaten. Oke. Itu kira-kira. Ya, Pak Gub, tadi ada 3 hal yang Pak Gub tadi sampaikan bahwa situasi politik, pemerintahan, dan keamanan ini. Sampai sejauh ini 10 bulan ini bagaimana progres yang... Ya, puji Tuhan, artinya dengan kerja bersama semua pimpinan Forkopimda di sini, ada Bapak Pangda, Kapolda, kemudian Kajati, Ketua Pengadilan, Kabinda, kemudian juga ada teman-teman dari Angkatan Laut, Darat, juga Udara ya, yang ada ditugaskan di sini secara bagian-bagian kesatuan mereka. Ya, kita bisa kolaborasi, termasuk juga dengan instansi-instansi vertikal horizontal yang ada di sini, juga dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, pemuda, dan dengan pemerintah sendiri. Kami coba melakukan berbagai langkah-langkah operasional yang memang berkaitan dengan upaya untuk menjaga kestabilan masyarakat dalam menjalankan kehidupan mereka. Contoh misalkan inflasi. Inflasi hari ini Papua Barat masih cukup rendah. Bahkan kita pernah mendapatkan sebuah penghargaan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Bapak Presiden lewat Menteri Keuangan diberikan kompensasi dana 10,14 miliar karena mampu mempertahankan inflasi rendah di seluruh Indonesia, begitu kira-kira ya. Dan sampai dengan sekarang kita masih di tataran 4,80%. Rata-rata nasional masih 5, ya. Nah, puji Tuhan, itu artinya ada kerja bareng yang langsung dirasakan. Harga-harga bahan pokok misalkan memang ada kenaikan-kenaikan, tetapi juga kita bisa mencoba untuk mengatasinya, mengintervensinya dan lain sebagainya. Nah, keamanan sendiri sampai dengan sekarang, ya kalau sudah sekarang terbagi dalam batas wilayah 7 kabupaten, ya. Jauh kondusif, jauh lebih kondusif, aman dan terkendali. Kemarin kan gangguan itu ada di Maibrat. Maibrat sekarang sudah masuk di wilayah Papua Barat Daya. Ya. Saya pikir itu. Kami juga sekarang sedang kolaborasi dengan KPU, juga Bawaslu untuk persiapan menghadapi pemilu. Ya, pemilu presiden, legislatif, dan juga nanti pemilu kada yang akan datang. Itu diantaranya yang sedang kita kerjakan. Iya, tadi Pak Gub juga menyebutkan bahwa 3 masalah utama yang dihadapi itu tadi ada stunting, kemudian kemiskinan, dan putus sekolah ini. Ya. Langkah-langkah yang sudah dilakukan ini? Itu lewat dinas-dinas terkait dan juga kabupaten yang memang kita dorong untuk mereka dengan sungguh-sungguh menerus untuk melakukan upaya-upaya. Karena seperti stunting ini kan tidak bicara 1-2 hari, 1-2 bulan, tidak bisa. Ini barang kan dia berlaku bahkan bisa bertahun-tahun. Jadi kalau dalam arahan Bapak Menteri Dalam Negeri itu 1.000 hari. 1.000 hari kelahiran. Hitung itu ya. Jadi artinya yang sebelum mulai dari kehamilan sampai dengan
2 tahun kelahiran. 2 tahun kelahiran itu kan lewat proses yang panjang. Tapi juga kan tidak dibebankan pada 1-2 instansi saja atau OPD saja atau bagian saja atau wilayah saja, tapi secara keseluruhan. Ini menjadi garapan kita bersama. Pemerintah pusat juga turun, kita di provinsi juga turun, kemudian juga kabupaten dan seluruh jajaran di lapangan juga semua turun. Ya, itu satu. Yang kedua, untuk meningkatkan ketahanan pangan misalkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, kita juga mendorong itu. Ya, sedang dalam proses terus. Ya, Pak Gub, saya ingin tahu kira-kira dari pandangan Bapak kurang lebih 10 bulan ini, apa yang menjadi masalah utama pembangunan dan masyarakat di Kabupaten atau Provinsi Papua Barat? Saya lihat investasi. Kita lemah di investasi. Jadi sekarang ini kalau bahasa saya, kita masih buka 2 tangan dan kemudian minta asupan dari pemerintah pusat dan negara. Anggaran terus dikucurkan, baik dana otonomi khusus, dana infrastruktur, dan lain sebagainya. Ya, ada dana alokasi khusus, alokasi umum, itu diturunkan dari pusat. Begitu. Nah, sementara kita punya pendapatan daerah itu masih minim. Meski ada Bintuni dan ya itu dana bagi hasil ya. Itu juga kan tidak seluruhnya dimiliki di Bintuni, karena dari pusat juga dibagi-bagi. Kira-kira begitu. Termasuk di beberapa kabupaten yang kita punya, termasuk Manokwari juga. Tetapi kan artinya hasil lain yang menjadi sumber daya alam yang kita punyai ini belum maksimal kita garap karena investasi belum masuk. Saya pikir ini bagian yang kami sedang menghadap ke beberapa menteri terkait, misalkan kelautan, kemudian juga perikanan, ya, kemudian juga kehutanan, kemudian juga menteri-menteri koperasi dan lain sebagainya, pariwisata termasuk, yang memang kita harus konsepkan ini bersama atau mendorong ini bersama untuk kita menjadi bagian yang bisa memberikan sebuah sumbangsi hasil dari daerah ini. Mimpi saya ke depan atau keinginannya itu ke depan di bidang kelautanan dan pertanian, itu bagian yang kita harus bisa mandiri di sini. Artinya ada potensi alam yang kalau kita menyanyi lagu surga kecil jatuh di bumi itu kan kasih itu semua. Tinggal bagaimana kita kerjakan. Makanya kami juga berkeinginan untuk menambah perusahaan-perusahaan daerah, perusda atau BUMD. Saya mengapit dari BUMN. BUMN kan sekarang banyak memegang proyek-proyek strategis untuk negara. Nah, saya pikir di daerah ini juga harus ada BUMD. Seperti saya lihat di DKI, di Jawa Barat itu BUMD-nya yang bekerja, mengkolek berbagai pemasukan untuk kepentingan daerah itu sendiri. Kita juga harus tambahkan dengan pajak. Itu diantaranya yang kita prinsipnya untuk menambah pendapatan daerah itu yang penting. Sejauh ini bagaimana perhatian ataupun dukungan dari kabupaten-kabupaten yang berada di wilayah Papua Barat ini untuk mensupport apa yang tadi Pak Gub sampaikan itu? Ya, itu juga masalah karena yang lalu kan kawasan ekonomi khusus sudah ditetapkan di Sorong. Sekarang sudah masuk Papua Barat Daya. Sementara kita punya kawasan industri khusus, ya, itu yang di Bintuni. Itu bedanya, kawasan ekonomi khusus itu bisa diintervensi oleh pemerintah atau pemerintah ada di bagian situ. Tapi kalau untuk industri itu pure swasta. Nah, swasta hari ini saya lihat belum ada gairah semangat masuk ke wilayah kita. Karena mungkin ya, minta maaf, mungkin karena kita orang yang belum buka diri. Misalkan saja, hari ini misalkan ada perusahaan-perusahaan yang sudah on the track ya, sudah jalan, itu masih dipalang, masih diganggu, masih dituntut hak ulayat. Itu bagian-bagian yang menurut saya sangat mengganggu investasi itu sendiri. Nah, ini kita harus duduk dan bicara baik, sehingga ke depan ini semua hal ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Saya kasih contoh,
Misalkan yang lalu kan ada operasi hutan lestari. Ya. Semua tebangan hutan itu ditiarapkan dan tidak boleh dimanfaatkan. Tapi hari ini secara perlahan-lahan itu barang dia keluar. Karena apa? Ada cukong-cukong tertentu yang memanfaatkan kelemahan masyarakat. Cukup dengan membawa mungkin 1-2 sak beras dan dana sedikit, kasih, dia suruh garap itu kayu-kayu itu yang sudah jatuh. Kemudian nanti dia tumpuk 1 kubik, 2 kubik, 3 kubik, 5 kubik, masuk ke kontainer tanpa membayar pajak, dia bawa dan kemudian dia jual dengan harga yang tinggi di kabupaten atau provinsi lain. Dan ini juga yang menjadi fokus Bapak ketika berkunjung ke Meksiko ya? Ya, ini diantaranya. Jadi artinya bahwa barang itu ada. Kalau saya lihat termasuk potensi laut. Para nelayan kita sekarang juga sudah menangkap ikan yang cukup jauh. Jadi ada banyak kendala tentang BBM. BBM kalau semakin jauh maka peningkatan harga otomatis setelah dia membawa hasil, dia lempar di pasar, otomatis dia akan meninggi. Nah ini diantaranya yang kita juga harus lihat. Tapi juga bisa kita manfaatkan dengan perusahaan daerah yang mengakomodir itu. Misalkan kita punya cold storage atau tempat pembuatan es. Ya. Jadi itu bisa diatur sehingga ada aturan yang bisa mewajibkan teman-teman nelayan datang, barangnya jangan dijual habis, tampung dulu di sini untuk menjaga kestabilan harga tadi. Ya kalau tidak mereka main hari ini dijual dengan harga yang kompetitif yang sangat tinggi. Kadang-kadang saudara kita di Nabire misalkan di daerah-daerah pedalaman memerlukan, mereka lepas dengan harga yang tinggi. Itu mengakibatkan tadi kenaikan harga. Kalau ikan sudah naik, ojek naik. Kalau ojek naik, masyarakat punya sayur mayur yang harga stabil, tidak mampu lagi untuk membeli harga beras misalkan. Karena itu barang itu dia akan naik. Baik. Kira-kira begitu. Iya, Bapak, ini juga kan termasuk dengan bagaimana potensi hutan yang dimiliki oleh Provinsi Papua Barat ini. Ya, kemarin kami mengikuti pertemuan para gubernur ya. 13 gubernur dengan 57 lembaga-lembaga utusan dari berbagai negara di Meksiko. Saya pikir ini berrelevansi dengan iklim dan juga hutan. Jaga hutan ya. Karena hari ini berbagai negara yang dulu punya hutan itu juga bermasalah. Nah, kita masih stabil. Artinya itu bagian lain yang dipesankan dalam forum itu untuk kita bisa jaga hutan kita. Tetapi kan kita harus realistis dong. Masyarakat adat kita kan perlu makan dengan hasil hutan yang mereka punyai. Hutan rakyat dan hak wilayah yang mereka punyai. Nah itu sedang kita bahas. Mudah-mudahan nanti ada waktu cepat ini kita akan bicarakan semuanya dan nanti ada yang kita harapkan adalah kompensasi. Kompensasi dari berbagai pihak di negara-negara ini, bagaimana untuk menjaga hutan itu tetap terlindungi, tetapi rakyat tetap makmur, hidup dan maju, kira-kira begitu. Baik, pendengar RRI dan pemirsa TVRI, kita akan jeda sebentar untuk kita akan kembali lagi dengan topik-topik menarik yang sudah akan kami bahas bersama dengan penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat. Kita ikuti jeda berikut ini. Ya, pendengar RRI dan pemirsa TVRI, kita tadi sudah mendengarkan apa saja yang sudah disampaikan oleh penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat, Bapak Paulus Waterpauw, terkait dengan percepatan pembangunan yang sedang dikerjakan oleh sang gubernur bersama dengan jajarannya. Dan tentu ada hal-hal juga yang kemudian kita ingin terus menggali dari Bapak Paulus Waterpauw ini. Saya ingin ke infrastruktur ini, Pak Gub.
kita lihat Manokwari ini kan berada di posisi yang strategis di tengah-tengah, dan kalau saya tidak salah penghubung darat antara sejumlah kabupaten di wilayah ini sudah tersambung seperti itu. Ini bagaimana kemudian kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk bagaimana meningkatkan apa yang sudah dilakukan ini, karena mungkin sampai hari ini kalau kita lihat sampai ke pegunungan Arfak itu masih kurang ini, kemudian sampai ke Bintuni dan lari sampai ke mungkin Sorong dan sebagainya. Ini menjadi hal-hal juga yang menjadi perhatian dari pemerintah pusat untuk bagaimana dalam waktu yang tidak terlalu lama ini bisa dikerjakan bersama. Pak Gup, mungkin ada informasi yang ingin disampaikan kepada kita terkait dengan apa langkah strategis yang... Ya, ada. Ya, saudara, bahwa pemerintah sekarang sedang membuat Trans Papua ya, jalan Trans Papua. Dan itu kita sudah bisa menikmati. Misalkan kita dari sini menuju ke Manokwari Selatan, langsung ke Bintuni, tapi juga bisa berbelok ke arah Kaimana, dan juga ke Teluk Ondama, atau mungkin juga terus ke Nabire, ya, dan nanti bersambung terus sampai ke berbagai wilayah di seluruh kabupaten yang ada di tanah Papua ini. Terima kasih untuk itu, tapi di sisi lain memang ada jalan-jalan provinsi, jalan-jalan kabupaten yang memang juga sedang kita bijaki untuk dilakukan. Termasuk infrastruktur dalam kota ya? Ya, termasuk dalam kota. Nah itu khusus waktu saya tiba di Manokwari, saya sudah, waktu kami pertemuan rapat perdana di Manokwari, Kabupaten Manokwari maksud saya, itu Bapak Bupati menyampaikan rencana-rencana strategis pembangunan di Manokwari. Saya sependapat. Kenapa? Karena selama ini Manokwari sebagai ibu kota, kalau dibanding dengan Sorong itu tertinggal sentuhannya begitu. Ya, jadi saya bilang udah, pokoknya sekarang kami dari provinsi bergandeng tangan dengan Kabupaten Manokwari, kita coba gas. Nah, puji Tuhan dari 6 rencana strategis pembangunan yang ada di Manokwari ini, kami bawa sama-sama ke Bapak Menteri PUPR dan Menteri Perhubungan, itu mendapat atensi, sehingga hari ini kita bisa lihat Bandara Rendani sudah diperpanjang nanti sampai 3.000 meter, dan itu diupayakan nanti ada garba rata dan fasilitas umum lainnya di bandara itu. Dan kemudian juga dari sana ada alitrase jembatan layang, nanti dari Rendari sampai ke Wosi, dia memotong gitu. Kemudian juga kemarin saya sudah dengan Bapak Bupati melakukan upaya untuk membongkar Pasar Sanggeng. Pasar Sanggeng akan menjadi 4 lantai, menjadi pasar modern. Nah, tapi di bawahnya kita siapkan untuk Pasar Mama, kira-kira begitu. Nanti di Borasi akan menjadi ruang terbuka umum. Semua aktivitas kegiatan KKRK, berbagai kegiatan keagamaan, pemuda, dan di situ tempatnya, gitu. Tapi juga di dalam kota ini akan dibuat 2 jalan literasi yang besar, gitu ya. Ada satu yang sementara ini belum disetujui, itu adalah pembangunan jembatan Pepera 1969. Itu karena mungkin hitungan waktu ya. Hingga puji Tuhan dari 5 proyek strategis ini mudah-mudahan minggu depan kami sudah juga letakkan batu pertama di mana? Di Borasi. Kemudian nanti bulan depan kita sudah lagi letakkan batu pertama di tempat yang lain untuk pembangunan strategis itu. Fak-Fak hari ini juga sedang dibijaki untuk membuka bandara di kampung saya, tapi saya lupa lagi nih. Ya di kampung yang untuk apa? Untuk mengganti lapangan Torea yang hanya bisa didarati oleh pesawat kecil itu. Kecil ya. Ya, diharapkan ke depan menjadi pesawat yang representasi badan lebar untuk bisa membangun sana. Kaimana juga begitu. Bahkan Manokwari Selatan sekarang sedang juga menyiapkan bandara untuk pesawat-pesawat kecil. Ada target-target yang mungkin bisa diukur dari sekarang seperti itu? Itu semua dalam target. Artinya dalam program pembangunan yang sedang dibuat oleh pemerintah, konsep dari kita, kemudian dibijaki oleh pemerintah pusat. Kami terima kasih banyak untuk Bapak Presiden dan juga
para menteri terkait yang sudah membijaki ini, sehingga mudah-mudahan dengan upaya-upaya yang kita lakukan infrastruktur, saya pikir menjadi salah satu hal yang jadi utama. Jalan ke Pega itu kemudian juga nanti ke Bintuni, ya, dan juga ke Wondama dan sebagainya, itu juga nanti akan sekarang sedang dalam pengerjaan. Dalam pengerjaan di lingkaran kota ini akan jalan lingkar. Misalkan saudara sekarang kalau dari Pantai Petrus Caviar dari wilayah utara itu, dia sudah melingkar sampai di sekitar kota sini. Itu diantaranya. Kita juga akan menyiapkan tempat-tempat wisata, tempat wisata di Kaimana, Fakfak, tapi juga di Pegaf, di Hotel Kondama, itu bagian-bagian yang kita lagi mau garap itu. Mudah-mudahan dalam rangka cendrawasih Shell itu mudah-mudahan dia nanti akan menjadi daya tarik tersendiri dari negara, pemerintah untuk melihat kita di Papua Barat ini. Baik. Ya, saya pikir itu. Iya, Pak Gup, yang saya catat di sini juga ternyata di Papua Barat ini pengangguran masih tinggi nih, Pak Gup. Kira-kira. Ya. Memang kami sedang coba menyiapkan BLK, Balai Latihan Kerja ya, untuk bisa mengakomodir anak-anak kita, adik-adik kita yang mungkin karena beberapa pertimbangan mereka tidak bisa lanjutkan pendidikannya. Itu bagian solusi yang kita sedang lakukan. Tapi memang di sisi lain saya ada lihat semangat kemandirian masyarakat masih rendah. Masih perlu kita dorong. Bahkan masih ada juga sekelompok masyarakat di beberapa titik yang saya lihat masih takut ini, takut itu, begitu. Ya, mereka masih belum tersentuh. Sebenarnya menurut saya ini tugas pemerintah. Sebagai penyelenggara negara, tugas kita harus hadir di tengah mereka dan terus-menerus, ya tidak 1-2 kali, tapi terus-menerus kita berikan penjelasan, pemahaman kepada mereka. Sekolah sepanjang hari itu ada konsep yang bagus, yang kita kolaborasi dengan UDIPA. Itu ada konsep yang kita akan buat di Manokwari Selatan sebagai sampling. Cuma saya sudah ke sana, saya serap, memang ada tadi rasa ketakutan-ketakutan tertentu dari budaya dan tradisi masyarakat itu yang masih mengganjal ini. Ya, yang lain infrastruktur di perairan, penerbangan dan lain ini terus kita lengkapi hingga memudahkan konektivitas di antara itu semua. Saya pikir itu. Kami juga sedang mengajukan usulan kepada Bapak Menteri Perhubungan kalau bisa ada penerbangan langsung dari Jakarta atau Makassar langsung ke Manokwari. Kira-kira begitu. Tapi tadi sambil menunggu perpanjangan bandara kita dan fasilitasnya, doakan saja. Termasuk nanti dengan beberapa kabupaten yang lain. Kita harapkan itu menjadi bagian yang bisa men-trigger itu. Kita juga sedang menyurati kepada Bapak Wakil Presiden sebagai pimpinan yang ditugaskan Bapak Presiden ya, untuk mengepalai percepatan pembangunan di kawasan Papua Barat ini, untuk beberapa hal yang nantinya menjadi kebijakan pusat turun ke kita, kira-kira begitu. Iya, salah satu tugas penjabat gubernur itu adalah menerbitkan peraturan-peraturan daerah yang mungkin ini akan mengikat agar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini ada hal-hal terobosan-terobosan yang harus dilakukan, tentunya dengan didasarkan atas semuanya itu. Saya mencatat juga bahwa bagaimana kemudian dengan landasan hukum terkait dengan pemberantasan narkoba seperti itu, karena kita ketahui Manokwari dan juga hampir seluruh wilayah Papua Barat ini angka ini semakin naik terus seperti itu. Iya, undang-undang tentang pemberantasan narkoba kan sudah menyeluruh ya, sudah dibuat, Undang-Undang 39 kalau tidak salah. Itu yang berkaitan dengan pemberantasan narkoba secara keseluruhan itu berlaku umum ya. Tetapi kita juga sedang coba merancang agar ada upaya membatasi masuknya ganja. Ganja ini masuk dari wilayah Papua. Papua itu berasal dari Papua Nugini. Jadi hubungan kekerabatan, jalur-jalur tradisional itu mereka lakukan, yang kemudian ini sampai di Papua Barat
Sorong, Manokwari dan sebagainya yang sedikit mengganggu kehidupan anak muda kita. Itu kita akan sedang dalam konsepsi untuk membuat beberapa aturan yang nanti di dalamnya adalah kolaborasi antara kita dengan pemerintah daerah terkait. Kami sudah bicara, kebetulan saya kemarin kan ditunjuk sebagai koordinator forum gubernur Tanah Papua. Ya. Jadi itu bagian yang kita akan bahas untuk bagaimana bicara bersama dalam rangka menjaga semua hal yang berkaitan dengan narkoba ini. Kira-kira begitu. Baik, Bapak, kita lihat bahwa dengan pembentukannya Provinsi Papua Barat Daya ini, otomatis wilayah kerja dari pemerintah Provinsi Papua Barat ini sudah semakin sempit seperti begitu. Ini tentunya membutuhkan sebuah langkah pemetaan yang harus dilakukan oleh pemerintah seperti itu. Mungkin Pak Gub melihat ini seperti apa ini dengan adanya pemekaran daerah otonom baru Provinsi Papua Barat Daya, kemudian keberadaan kita di sini? Yang pertama begini, sebenarnya kita ini sedang galau juga karena anggaran yang sudah kita tetapkan berkaitan dengan 13 kabupaten kota itu terpaksa harus dianulir karena dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan sudah memotong langsung dengan pemisahan dua provinsi ini, Papua Barat Daya dan Papua Barat. Sehingga kita harus juga sekarang bagaimana merevisi perencanaan. Memang yang semula dia menjadi untuk peruntukannya untuk kesekian program yang sudah sasaran yang akan dicapai terpaksa harus kita kecilkan, kita batasi, gitu. Nah, jadi ini bagian yang sebenarnya menjadi permasalahan kita, tapi tidak usah khawatir karena bagi kami tetap jalan, karena kalau dibanding dengan teman-teman di Provinsi Papua, kita masih jauh lebih baik karena hanya dua provinsi, jadi anggaran kita yang ada dibagi dua. Kalau di Papua itu anggaran yang mereka punya dibagi 4, itu jauh lebih kecil dari kita. Jadi mari Bapak Ibu kita sama-sama, saya makanya mendorong ini para pimpinan OPD untuk mari kerja baik, manfaatkan anggaran-anggaran semaksimal mungkin atau minimal mungkin untuk dijaga, jangan sampai terjadi kebocoran-kebocoran di sana sini untuk kepentingan kemaslahatan masyarakat ini sendiri. Makanya ini kita sedang melakukan rotasi nih, pimpinan OPD itu. Ya, saya baru tadi memberikan penjelasan umum kepada mereka bagaimana seorang PJ ada larangan, tetapi larangan itu bisa dibuka ketika kita berkonsultasi dengan mendapat persetujuan dari kementerian dalam negeri maupun dari Komisi ASN. Pak Gub, ini menarik nih. Saya ingin tahu kira-kira urgensinya apa sehingga harus ini dilakukan? Apakah ini memang bagian dari upaya untuk mempercepat? Ya, itu otomatis. Karena pesannya itu kan Bapak Presiden tadi yang saya awali, itu kan banyak yang harus kita kerjakan. Nah, itu saya selama 8 bulan, sekarang udah 10 bulan ya, saya melihat kita perlu gas. Kalau gas itu artinya harus ada pemain-pemain yang siap gas. Nah, itu kira-kira diantaranya. Itu anunya. Oh, istilahnya keren ya. Gas. Masyarakat di Provinsi Papua Barat ini harus gas ya. Don't tunggu itu. Jadi artinya kita nggak ada di sini. Ayo, mari kita kerjakan. Karena banyak input-input yang saya sudah kemana-mana dan mendapat masukan-masukan. Masih ada keluhan, masih ada dari masyarakat yang seperti ini. Itu berarti artinya kita yang sebagai penyelenggara negara ini, yang punya anggaran, yang punya masyarakat ini, yang punya program ini, harus sungguh-sungguh kita kerja barang ini dengan baik. Iya. Mungkin Bapak juga bisa menjelaskan kepada masyarakat kita, ada anggapan bahwa ini arogansi yang dilakukan seorang gubernur terhadap pemerintahan ini sehingga ada sebuah sinyal macam paksaan. Mungkin Bapak ini perlu jelaskan bahwa ini sebenarnya tuntutan dari sebuah upaya pembangunan yang lebih cepat. Karena ya masih bagus kita ya. Saya tadi kasih arahan, kasih contoh sama saudara DKI itu begitu PJ naik langsung semua digundul, ganti yang baru. Kita masih pakai norma-norma, pakai aturan-aturan. Maksud saya bukan untuk tidak ada niat apa-apa ya. Untuk artinya hebat menghebati atau jago menjago, enggak ada.
Yang kita mau itu jawab semua harapan. Pertama harapan masyarakat. Kan kita tadi saya sampaikan, kita masih miskin. Terendah loh. Provinsi Papua Barat itu masih terendah. Kita masih pengangguran banyak tadi disebutkan. Kita masih apalagi stunting. Kita masih banyak masih ini. Jadi rasanya itu memang ada yang keliru, ada yang kurang pas, ada yang perlu dibenahi. Di antaranya itu kita perlu penyegaran. Karena kami menilai beberapa pimpinan tingkat pertama ya di Provinsi Papua Barat ini sudah terlalu lama. Orang bilang kalau sudah terlalu lama menjabat itu nanti menganggap sesuatu biasa. Nah, kita mau penyegaran. Itu kira-kira. Jadi kepentingannya untuk tadi gas dalam rangka menjawab semua harapan masyarakat dan pemerintah. Mudah-mudahan minta doa dari saudara-saudara semua. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan ini bisa berjalan dengan baik. Sebenarnya di map saya itu ada landasan hukumnya itu yang saya mau jelaskan, tetapi nanti terlalu panjang. Tapi itu saya sudah jelaskan secara rinci kepada saudara-saudara mereka semua. Jadi ada yang kita rolling, yang posisi di sini pindah ke situ, yang sana masuk ke sini, kayak gitu. Ada juga yang baru kita ambil dari daerah-daerah yang punya potensi yang bagus, yang bisa kita manfaatkan tenaga dan pikiran mereka. Sama dengan halnya negara diatur oleh Bapak Presiden. Banyak pejabat kan juga diambil dari berbagai sisi, yang punya kompetensi. Yang kita cari itu sebenarnya adalah profesionalisme dan juga upaya secara maksimal mereka lakukan pelayanan-pelayanan mendasar kepada masyarakat. Yang kita mau cari sekarang begitu. Iya, Pak Gub, sebagai seorang yang kita tahu lah cukup malah melintang di dunia militer seperti itu, dengan gelar terakhir adalah seorang jenderal, ini kebanggaan kita bersama. Tapi saya melihat bahwa ternyata sepanjang perjalanan karir ini Bapak memiliki banyak sekali, artinya pengalaman-pengalaman yang ketika datang lalu bertemu dengan pemerintah di daerah, dengan masyarakat, ini ada sesuatu yang ingin dilakukan dengan lompatan-lompatan baru yang mungkin Pak Gub punya pikiran. Sebenarnya secara pribadi ya, saya ketika masih di kepolisian, karena cukup lama saya di 19 tahun saya bekerja di sini dari tingkat bawah ya, Kapolres sampai Kapolda Papua Barat, Kapolda Papua itu 2 kali bahkan. Saya melihat ada fenomena yang menarik. Ada banyak orang melihat menganggap bahwa memajukan Papua itu dari sisi pendidikan. Saya setuju. Memajukan Papua dari sisi kesehatan, setuju saya. Memajukan pendidikan dari sisi kesejahteraan, juga setuju. Tapi bagi saya, Papua akan maju bila penyelenggara negaranya oke. Taat ajas. Ada nilai-nilai di situ yang mereka harus berdiri tegak lurus dan menjadi pelaksana nilai-nilai tadi. Itu kalau kita jelaskan panjang ya. Terutama nilai Pancasila. Kita di sini tidak boleh berpikir bercabang atau katakan berpikir udah nanti aja barang itu dia akan lewat dengan sendirinya. Nggak bisa. Ini kalau kita seorang aparat yang Pancasilais, kita merasa bertanggung jawab. Bila perlu kalau tidak mampu mundur, gitu ya begitu. Gentleman ya? Gentleman seperti itu. Karena itu amanah itu. Amanah itu artinya kepercayaan dan harapan. Itu kira-kira. Itu ada di penyelenggara. Kenapa? Karena penyelenggara ini yang punya tadi modalitas dia, dia punya program sampai masuk ke tengah masyarakat, mereka yang punya. Kita yang punya maksudnya. Kemudian yang punya anggaran, gitu. Yang punya rakyat juga. Jadi kan kalau kita petakan, kita bagi-bagi dengan bagian dinas, fungsi, organisasi pemerintahan ini sedemikian rupa. Itu kalau dijalankan dengan sungguh-sungguh, ini barang jadi. Bayangkan, uang kita terlalu besar. Menurut saya, terlalu besar. Dana triliunan kalau hitungannya itu, triliunan. Daerah lain tidak punya. Daerah lain tidak punya. Dan rakyat kita jauh lebih sedikit.
Cuma bagaimana kita berkolaborasi bersama. Itu kata kuncinya ada di penyelenggara itu. Penyelenggara negara. Baik. Adalah para petugas-petugas kita yang hebat-hebat yang ada di daerah. Baik. Kalau kita mau kasih penghargaan yang tinggi, ayo penghargaan yang tinggi. Asalkan kerjanya maksimal. Saya kasih contoh ya. Pustu, pusat pembantu kesehatan puskesmas pembantu, maaf. Itu kadang-kadang kalau kita mau jujur, tidak ada itu petugasnya. Tapi dia dapat gaji. Itu dia penyelenggara negara itu. Kau dapat gaji, kau makan dari situ, tapi kau kerja dong. Masyarakat susah nih. Dong tunggu barang ini, kira-kira begitu. Baik. Nah itu penyelenggara, itu kata kunci yang saya pikir ini kita harus benahi. Baik. Jadi kalau yang lemot-lemot, yang kurang-kurang, kasih pinggir. Tidak bisa ikut digas. Tidak bisa gas, kasih tinggal. Begitu. Iya, baik. Pendengar dan pemirsa, saya mungkin terakhir saya ingin bertanya ke Pak Gup ini. Pak Gup ini kan sudah cukup pengalaman. Sudah terkenal di mana-mana. Seandainya kalau masyarakat ini mempercayakan Bapak untuk memimpin di salah satu wilayah di Papua ini, apa yang akan Bapak lakukan? Ya, hidup itu misteri ya. Yep. Misteri bagi saya. Sampai sekarang bisa dapat tadi disebutkan bintang 3. Artinya paripurna lah tugas di kepolisian dengan jabatan yang luar biasa. Dan bahkan masih sekarang diamanatkan, dipercayakan menjabat seperti ini ya. Saya puji Tuhan, puji syukur saja begitu. Jadi kalau misalnya nanti Tuhan kasih, hei Paulus, umatku yang saya kasih, kamu selesai. Sudah, kamu kembali, urus kamu diri dan kamu keluarga. Selesai. Ya. Tapi Tuhan bilang, kamu saya perlukan, kamu saya butuhkan, kamu harus kerja di sini, kamu. Dan pemerintah meresponinya, masyarakat menyetujui, yaitu bagian-bagian dari kehidupan. Begitu. Itu saja jawaban saya. Tidak ada yang baik, tidak terasa sudah 1 jam ya Pak Gup kita diskusi hari ini. Kiranya apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur tadi ini membawa kita pada sebuah informasi yang benar dan tepat seperti itu, sehingga masyarakat tidak lagi menduga-duga, tetapi juga apa yang dilakukan oleh pemerintah ini merupakan salah satu langkah cepat yang ingin dilaksanakan untuk menjawab apa yang menjadi keinginan dari pemerintah dan juga dari masyarakat di Provinsi Papua Barat ini. Saya mengucapkan terima kasih Pak Gubernur sudah hadir bersama-sama dalam dialog hari ini, dan demikianlah dialog kita di hari ini. Pendengar RRI dan pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, inilah seluruh dari apa yang telah kita perbincangkan hari ini. Kami berharap ini juga menjadi informasi yang penting bagi kita sekalian untuk bersama-sama berjalan bergandengan tangan dengan pemerintah untuk membangun wilayah Provinsi Papua Barat ini menjadi wilayah yang maju dan tidak tertinggal lagi dari hal-hal yang tadi sudah disampaikan oleh Gubernur kita ini. Kita doakan semoga semua ini bisa sukses, dan demikian dialog kita di saat ini. Saya Lemur Kabu atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.